Jangan kaki pada tu. Net. Mundur! Mundur dah bola! Mundur! Aman. Pak, lokasi yang mana? Lokasi warga di luar. Yang aneh berkawas, yang lain. Sama. Jangan kaki pada tu. Peristiwa tragis yang dialami seorang gadis penjual gorengan di Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, viral di jagat maya dan membuat geger masyarakat. Korban ditemukan tewas terkubur di tengah hutan belantara di wilayah tersebut. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. Korban adalah Nia Kurniasari, remaja berusia 18 tahun yang baru lulus SMA. Korban dikenal sebagai penjual gorengan. Setiap sore Nia menjajakan gorengan berjalan keliling kampung. Hari itu, Jumat 6 September, Nia diketahui masih menjajakan dagangannya berkeliling kampung. Namun tak seperti biasa, hingga larut malam yang kala itu diguyur hujan lebat, Nia tak kunjung pulang ke rumah. Biasanya yang Nia korban di jualan dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu biasanya beliau udah pulang. Jadi ini jalur ini kan cukup sepi. Sepi. Pas di saat itu hujan sangat lebat. Sangat lebat hujan. Di antara korban ini dengan rumah korban dekat cuma 100 meter lebih. Jadi ini jalur yang tercepat sampai di rumah. Jadi kita masih setelah dilakukan keluarga korban jam 10 malam melaporkan ke Nagari bahwa anak itu. SAR dan warga pun langsung melakukan pencarian dengan menyisir jalan yang biasa dilewati Nia. Jalur jalan setapak ini merupakan jalan yang biasa dilalui gadis penjual gorengan itu. Keesokan harinya pencarian mulai menemukan titik terang. Ada jejak ceceran gorengan hingga kain kerudung yang diduga milik korban. Dia di bawah, nyemang di air. Di tengah hutan inilah, korban yang sedari SMP berjualan gorengan itu akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tubuhnya terkubur di dalam tanah yang ditutupi semak-semak. Kondisi korban saat ditemukan tanpa balutan pakaian. Di tubuh korban juga terdapat luka di bagian mulut dan kepala korban. Lantas siapa yang telah melakukan aksi keji pada gadis penjual gorengan itu? Polisi bergerak cepat mengungkap kasus ini. Sejumlah saksi pun diperiksa.
Tim gabungan Kepolisian Resor Padang Pariaman dan Polda Sumatera Barat juga melakukan pencarian barang bukti dan perburuan terhadap terduga pelaku. Kawasan hutan, perkebunan menjadi lokasi memburu pelaku. Pondok-pondok warga di dekat lokasi perkebunan juga tak luput dari penyisiran. Jejak-jejak perenggut nyawa gadis belia itu pun mulai ditemukan. Polisi menemukan barang bukti baru berupa tas beserta isinya yang diduga milik pelaku. Barang buktinya berupa pakaian yang dibawa oleh korban maupun keterangan saksi, ya, keterangan saksi yang kita dapat dari sekitar TKP dan dari perjalanan korban pada saat almarhumah itu berdandan, termasuk juga barang bukti daripada pelaku. Pak, apa yang jadi kesulitan kita Pak sehingga belum bisa menangkap terduga pelaku? Kesulitannya tentunya pelaku ini menguasai medan. Dalam perburuan itu, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu bekas hisap serta alat hisapnya. Berdasarkan sejumlah alat bukti, polisi menetapkan seorang pria bernama Indra Septiarman sebagai tersangka. Inilah detik-detik penangkapan tersangka yang ternyata bersembunyi di rumah warga. Setelah menghilang dan menjadi buron selama hampir 2 pekan, polisi akhirnya menangkap Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Aman. Pak, lokasi yang mana? Jangan kaki pada tu. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan membuat geger masyarakat. Penangkapan Indra Septiarman pun sontak menjadi pusat perhatian warga yang juga turut serta melakukan perburuan. Lalu siapakah Indra Septiarman, tersangka pembunuhan Nia Kurniasari? Pemuda dengan tato di lengan ini diketahui sebagai residivis sejumlah kasus tindak pidana. Saat masih di bawah umur, Indra pernah berurusan dengan hukum atas kejahatan seksual. Kalau tanggapan dari masyarakat, kalau untuk kenakalan sama yang lain, dia kemarin itu ada pernah masalah pelecehan, terus ada unsur kayak dia narkoba gitu aja. Masih di bawah umur. Disangka jadi kasus pencabul itu kasusnya naik, sempat dia ditahan, dimasukin ke
pelepas anak yang di Solo. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, para pelaku kasus kejahatan seksual cenderung akan mengulangi kejahatannya dengan cerita atau motif yang berbeda. Hal ini pun yang kemudian terjadi kembali pada tersangka yang pernah melakukan tindak kejahatan seksual saat masih di bawah umur. Kalau kita lihat dari data, maka memang hampir seluruh ya pelaku kejahatan susila itu pernah melakukan kejahatan susila pada episode lalu dalam hidupnya. Artinya mereka cenderung berulang, cenderung untuk repeat ya kejahatan yang sama dan tidak pindah ke kejahatan yang lain. Jadi kalau misalnya pelaku kejahatan kekerasan pada umumnya itu lalu bisa saja kemudian pada saat sudah besar atau yang lain dia melakukan kejahatan yang lain. Tapi khusus kejahatan susila dia akan repeat ya, dia akan mengulangi. Tentu dengan motivasi beda-beda ya, tapi pada dasarnya ada kebutuhan seksual yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hukuman berat dan pasal berlapis siap menanti Indra yang tega menghabisi nyawa Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan dengan cara keji dan berdarah dingin. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang senyumnya selalu menyapa warga itu, kini telah tiada. Cara khas Nia saat menjajakan gorengan keliling kampung masih terngiang di benak. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan luka mendalam di hati keluarga, sahabat, dan warga yang mengenalnya. Setiap hari, Nia berjualan dengan berjalan kaki dari kampung satu ke kampung lainnya. Terkadang, Nia harus melewati tempat-tempat yang sepi seperti jalan setapak yang membelah kebun atau jalan di perkampungan yang jarang dilalui orang. Nia menjelajahi kampung dengan penuh kesederhanaan. Aroma gorengan menjadi penanda kehadirannya. Salmi Dawati, pemilik dagangan yang dijajakan oleh Nia, menceritakan Nia saat terakhir kali mengambil gorengan sebelum berangkat berjualan. Dia pamit, Teh, saya berangkat dulu ya, hati-hati ya, gitu kan. Terus dia pergi. Setelah pergi itu, ya itu, saya juga nggak tahu dia kalau belum pulang. Biasanya dia kalau sudah pulang itu kan chat sama saya, ya udah pulang belum? Tapi nggak ada balasan. Mungkin dia ketiduran apa ya, karena hujan lebat ya waktu itu. Pas dia berangkat cuaca bagus, cuma saya bilang saranin bawa payung aja, nanti takutnya hujan gitu. Berarti pulangnya ya, di jadwal pulangnya yang hujan. Nah, di jadwal pulangnya dia hujan. Memang sih dia setiap pulang tuh memang lewat situ terus. Lebih dari sekedar penjual gorengan biasa, Nia juga bersahabat bagi banyak orang. Senyumnya yang tulus mampu mencairkan suasana dan mengikat tali silaturahmi. Yuka, salah satu sahabat Nia, merasa sangat kehilangan. Ya Yuka, ingat aja kata-kata itu. Yang benar katanya kan, kita nggak bakalan selalu sama-sama Kak. Jadi Yuka harus kuat. Demi Anya juga, Yuka pengen nunjukin sama Anya kalau adik kecilnya itu kuat Kak. Yuka sayang sekali. Sayang sekali Kak. Kalau bisa biar Yuka yang gantiin posisi Anya. Nia yang akrab dipanggil Anya itu juga dikenal selalu menyemangati sahabatnya serta mempunyai kepribadian yang teguh. Dia peduli sama orang lain tuh Kak. Peduli sama orang lain. Dia penyayang. Kalau sama Yuka, dia tangguh. Dia mandiri Kak. Dia orang yang
empati, simpati, mau nggak misalnya kita cari kerja yang lain, kata adek kan pernah nawarin kayak gitu. Dibilang kayak gini, tapi hanya suka dek, hanya suka, hanya hobi, dia bilang jualan kayak gitu. Jadi dia senang Kok hanya lebih seneng kayak gitu kan panas-panas, nggak tahu kalau mungkin karena udah biasa katanya gitu. Lagian hanya jualan kan sampai hanya kuliah, dia yakin aja terus kalau dia bakal kuliah. Kehidupan sederhana Nia tak pernah membuatnya melupakan mimpi. Gadis berusia 18 tahun itu bercita-cita melanjutkan kuliah, menggapai ilmu yang lebih tinggi. Di lingkungan sekolah SMA Institut Nasional Safi'i Kayu Tanam, dia dikenal sebagai sosok yang tangguh. Diketahui dia bercita-cita ingin menjadi seorang guru bahasa. Namun nasib berkata lain. Satu hari sebelum ditemukan, Nia seharusnya mendaftarkan diri ke sebuah universitas untuk melanjutkan kuliah. Sama sekarang kita sulit melihat anak yang mau berjualan keliling, berjualan di kelas-kelas ke kelas-kelas, diantarkan dagangannya, kemudian ke ruang guru untuk menopang kehidupan keluarga dia dan tabungan untuk sekolah. Dia harus kuliah kan. Terus saya tanya, Nia, untuk apa Nia berjualan? Hidup harus maju, dan untuk maju itu perlu perjuangan. Perjuangan yang mulai dari berjualan gorengan. Itu sosoknya dalam keseharian. Kemudian dia termasuk anak yang ceria. Anak SMA ditawarkan untuk kuliah gratis di UPI dan menolak karena Nia mau jadi guru. Dia memilih ambil estetik pada bidang PGSD karena dia mau jadi guru SD, dan dia ambil lagi. Kenapa Nia harus ambil PGSD yang swasta? Kan ada yang negeri di Bukit Tinggi. Nah, kalau di Bukit Tinggi dia harus ngekos sehingga tidak mampu menopang ekonomi ibu. Di rumah, Nia dikenal sebagai anak yang ceria. Ia juga menjadi andalan bagi keluarga. Uang hasilan berjualan selalu disisihkan untuk orang tua. Ia juga rajin menabung untuk biaya kuliah. Jadi dia berjual gorengan keliling ini untuk apa sebenarnya? Untuk membeli laptop untuk kuliah dia. Oh, berarti dia sudah kuliah. Sudah mau masuk. Oh. Di kampus mana dia kuliah? Baru mau rencana kuliah ya. Harapan itu kini sirna. Kepergian Nia yang tragis menyisakan tanya besar di benak semua orang. Mengapa pelaku berlaku keji dan tega merenggut nyawa seorang gadis baik hati itu?